Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu absen ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Kalian masih ingat nggak materi kemarin itu membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya betul, kemarin kita sudah membahas tentang bab toharoh. Apa itu taharoh? Taharoh itu artinya adalah bersuci. Tujuan pembelajaran, untuk apa sih kita belajar bab ini? Nah, di antara tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu merumuskan pengertian najis, menunjukkan dalil tentang najis, menyebutkan macam-macam najis, menjelaskan tata cara bersuci dari najis, dan yang terakhir, memperagakan tata cara bersuci dari najis. Langsung saja ke materi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu najis. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor menurut agama, atau juga kotoran jika kotoran tersebut menempel pada suatu pakaian atau tempat, maka pakaian atau tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk beribadah, contohnya untuk sholat dan lain-lain. Itu juga bisa mencegah keabsahan sholat atau bahkan dapat membatalkan sholat. Maka caranya bagaimana? Caranya kotoran tersebut harus disucikan terlebih dahulu. Nah, cara membersihkan atau mensucikan najis itu menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan tingkatan najis tersebut. Nanti kita akan bahas apa saja tingkatan najis. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air yang salah satu fungsinya yakni untuk membersihkan najis. Hal itu terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu air hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air itu dan menghilangkan dari kamu gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam najis itu? Bagaimana tingkatan-tingkatannya? Jadi yang pertama itu ada najis mukhafafah atau bisa disebut dengan najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasithah, yang mana disebut juga dengan najis sedang. Dan yang terakhir ada najis mughaladzah atau najis berat. Apa itu najis mukhafafah? Jadi, najis mukhafafah adalah najisnya air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikannya cukup hanya dengan membersihkan air pada benda yang terkena najis tersebut, kemudian dilap dengan kain yang suci dan juga kering. Cara mensucikannya cukup mudah, bukan? Makanya najis mukhafafah ini disebut najis yang ringan, karena cara mensucikannya juga mudah. Selanjutnya tawasithah.
Apa itu najis mutawasito? Nah, najis mutawasito adalah yaitu semua najis yang tidak termasuk najis mughaladhah dan mukhafafah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najis tersebut, baik wujud, bau, ataupun rasanya. Yang tergolong dalam najis mutawasito itu adalah segala jenis bangkai, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Juga jenis darah, nanah, dan masih banyak lainnya. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Ada mutawasito ainiyah, ada juga mutawasito hukmiyah. Apa itu mutawasito ainiyah? Nah, mutawasito ainiyah ini adalah najis yang tampak oleh panca indera atau yang tampak oleh mata. Cara mensucikannya dengan membersihkan dulu wujud najisnya. Membersihkan wujud najisnya tersebut, lalu membasuhnya dengan air sampai menghilangkan semua sifat-sifat jenisnya, yaitu tadi bau, rasa, dan wujudnya. Selanjutnya ada najis mutawasito hukmiyah. Nah, najis mutawasito hukmiyah ini najis yang tidak tampak atau tidak nyata sifat-sifatnya, yaitu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi kita tahu bahwa di situ itu ada najis. Mungkin contohnya seperti air kencing bayi perempuan yang sudah usianya di atas 2 tahun terus mengering, maka di situ tidak tampak bahwa ada najis, tapi kita tahu di situ itu ada najis. Maka cara membersihkannya cukup hanya dengan membasuhnya dengan air suci pada tempat yang terkena najis tersebut sampai menghilangkan semua sifat-sifat najisnya. Yang terakhir ada najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah ini adalah najis yang berat. Mengapa berat? Karena najis mughaladhah ini adalah najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya ialah dengan menghilangkan wujud benda najis terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dijamur dengan tanah. Nah, itulah mengapa disebut najis yang berat, karena cara mensucikannya itu juga cukup berat. Seperti itu ya. Lalu apa sih perbedaan najis dan hadas itu? Jika najis itu adalah benda atau zat tertentu, sedangkan hadas itu adalah keadaan. Najis dan hadas itu merupakan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti ibadah sholat. Nah, mari kita bernyanyi bersama ya. Najis dibagi menjadi 3, najis yang ringan, sedang, dan berat. Najis yang ringan contohnya kencing bayi laki yang hanya minum ASI. Yang ringan mukhafafah, yang sedang mutawasito, yang berat mughaladhah. Najisnya semua ada 3. Najis yang sedang contohnya darah, muntah, dan juga kotoran hewan. Najis yang berat liurnya anjing dan juga air liurnya babi. Karena materi hari ini sudah selesai, apakah ada yang mau bertanya atau masih belum paham tentang materi ini? Karena tidak ada yang bertanya, insya Allah semuanya sudah paham. Sekarang ibunya mau bertanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, semoga itu bisa bermanfaat ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Nanti bisa disiapkan, bisa belajar terlebih dahulu. Karena materi hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.